Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga kalian selalu sehat ya. Untuk di video kali ini, Mimin agak sedikit berbeda. Di sini gue akan mencoba menceritakan sebuah cerita film Indonesia terbaru berjudul Berbalas Kejam. Rilisan tahun 2023. Film ini lebih kepada bergenre thriller drama. Agak sedikit horor sih guys, dimana balas dendam yang begitu kejam dan sangat mengerikan. Oke, kita langsung saja ke cerita filmnya. Pada malam itu di kediaman rumah Adam bersama dengan keluarga kecilnya. Adam dengan Lina sang istri dikaruniai seorang putra bernama Nara. Keluarga bahagia, idaman semua orang dan hampir nyaris sempurna. Adam adalah seorang arsitektur. Terlihat di sana juga Nara sedang sibuk merangkai mainan rumahnya. Nara bercita-cita ingin seperti sang ayah, menjadi seorang arsitektur yang hebat. Nara adalah anak yang pintar dan juga aktif, namun ternyata Nara juga mempunyai asma. Di saat bersamaan, ternyata di malam itu adalah ulang tahun Adam. Perayaan sederhana namun sangat berkesan bagi Adam. Lina lalu memberikan sebuah kado spesial untuk suami tercinta. Dia memberikan kado jam tangan yang cukup mahal. Ternyata Adam sangat menyukai pemberian jam tangan itu. Jam tangannya cocok di tangan Adam. Tak lama terdengar pintu rumah mereka yang diketuk. Awalnya Adam mengira itu kejutan lagi dari Lina. Tapi Lina membantah, dia juga tidak tahu siapa yang datang. Dan saat Adam membuka pintunya, ternyata itu orang lain yang tidak Adam kenal. Orang asing itu menanyakan orang yang bernama Prio. Adam yang tidak mengenal Prio, apalagi di sana tidak ada orang lain lagi selain keluarga Adam. Dia yang merasa mereka salah alamat, Adam pun lalu menutup pintunya kembali. Namun ternyata mereka malah memaksa menerobos masuk ke dalam rumah. Ketiga orang itu langsung memukuli Adam hingga Adam pun terjatuh dan langsung mengikat kaki dan tangan Adam dengan menggunakan lakban. Ternyata ketiga komplotan itu adalah para perampok. Masing-masing dari mereka membagi tugas. Karni yang memasuki kamar, menggeledah menjarah semua uang dan barang-barang berharga lainnya. Sementara yang lain mengamankan Lina yang terus berteriak. Adam hanya bisa menyaksikan ketika Lina yang dihajar habis-habisan. Salah satu dari mereka juga mengamankan Nara yang bersembunyi di dalam kamar. Nara yang terus berteriak membuat perampok itu panik dan membekap mulutnya Nara. Nara yang mempunyai asma tak bisa bertahan lama saat si perampok itu membekam mulutnya. Dan tak sengaja si perampok justru malah membunuhnya. Mereka pun terkejut saat melihat Nara yang sudah tewas. Karena kejadian ini di luar rencana mereka. Lina yang kembali bangkit lalu menikam Karni dengan pecahan beling. Dan mengenai tepat di salah satu matanya. Naas, Lina pun tak bisa bertahan lama dan tewas karena luka tusukan di perutnya. Adam yang tak berdaya hanya bisa menyaksikan kengerian yang terjadi kepada orang-orang tercintanya. Dua tahun kemudian, setelah kejadian itu, hidup Adam benar-benar sudah hancur. Adam seperti sudah hilang harapan. Kehilangan orang-orang tercinta menjadi pukulan terberat bagi Adam. Adam benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Kesedihan yang mendalam dan amarah seperti sudah mendarah daging di dalam tubuh Adam. Sulit bagi dia untuk bisa melupakan kejadian itu. Seiring berjalannya waktu, Adam perlahan mulai membuka diri, mencoba menyembuhkan diri dan kembali masuk bekerja. Tapi sepertinya tak mudah bagi Adam untuk bisa kembali hidup normal. Di satu sisi Adam juga butuh kerjaan itu. Dan meminta kepada Kian sahabatnya sekaligus atasan Adam di kantor. Untuk memberikan lagi dia waktu agar Adam bisa fokus dalam pekerjaannya. Untung saja Adam mempunyai seorang sahabat sejati. Kian tahu kondisi keadaan Adam saat ini. Dia juga tidak mungkin memaksakan Adam untuk terus bekerja. Kian lalu memberikan sebuah kartu nama untuk Adam menemui dokter psikiater. Kian berkata Adam harus menemuinya. Walaupun Adam sebelumnya sudah pernah mendatangi berbagai macam dokter psikiater. Tapi untuk dokter yang satu ini, Kian yakin dokter itu bisa membantu Adam. Jujur saja selama 2 tahun ini, Adam menjalani hidup dengan kesendirian. Selama itu pula, Adam tersiksa dengan luka dan kesedihannya. Dalam setiap lamunan ingatan itu selalu muncul kembali.
sebenarnya ada rasa keinginan Adam untuk melupakan kejadian di masa lalu. Adam berpikir gak ada salahnya kalau dia mencoba untuk menemui dokter psikiater itu. Singkatnya, bertemulah dia dengan Amanda, dokter psikiater yang disarankan oleh Kian. Adam. Silakan duduk. Adam aja. Cara Amanda mentreatment Adam memang berbeda. Amanda tidak lantas langsung ke inti permasalahan Adam. Amanda membiarkan Adam senyaman mungkin untuk bisa berbicara dengannya dan hanya bertanya yang ringan-ringan saja. Sembari Amanda juga memantau kondisi psikisnya Adam, separah apa Adam mengalami traumanya itu. Sebenarnya Amanda sudah tahu cerita Adam dari Kian tentang masa lalu Adam. Hanya saja Amanda ingin mendengar langsung dari Adam sendiri. Karena untuk melawan trauma di masa lalu, Adam harus berani mengingat kembali kejadian itu. Walaupun berat, tapi akhirnya Adam pun mau dan mulai bercerita banyak dengan Amanda. Kian cerita soal kejadian yang menimpa kamu. Tapi menghadapi dan mengatasi trauma itu tanggung jawab kamu. Setelah pertemuan pertama selesai, Adam kembali pulang ke kantor. Lalu dia pun memesan taksi online untuk menuju ke kantornya. Dalam perjalanan terjadi percakapan antara Adam dengan si sopir. Diketahui sopir itu bernama Frankie. Setelah beberapa saat, Adam yang melihat kaca spion seperti mengenali wajah si supir itu. Dan saat dia melihat ke arah tangan si supir, ada sebuah tato di tangannya. Untuk memastikan wajah si supir, dia lalu membuka aplikasi dan melihat foto profilnya. Dugaan Adam benar, ternyata Frankie, supir yang mengantarkannya itu adalah perampok yang sudah membunuh istrinya. Di tengah perjalanan, Adam mengalihkan rute dan meminta kepadanya untuk melewati jalur yang berbeda dengan beralasan kalau biasanya di depan suka terjadi macet. Entah apa yang ada dalam pikiran Adam saat itu, tapi Adam sengaja mengalihkan ke jalan yang menuju ke rumahnya Adam terdahulu. Si Frankie baru tersadar dan teringat pada kejadian terdahulu saat melewati jalan Kamboja. Dan dia baru tersadar kalau penumpang yang dia bawa adalah ayah sekaligus suami dari anak istrinya yang sudah mereka bunuh. Masih ingat sama saya? Adam lalu mencekik Frankie dengan sabuk pengaman itu. Hingga akhirnya Frankie pun tewas. Adam lalu membawa mobil dan membawa Frankie ke sebuah tempat yang jauh dan juga sepi. Dia juga menghapus semua sidik jari untuk menghilangkan jejaknya dan membawa handphone dompet milik si Frankie. Di pagi harinya, dari handphone si Frankie, justru kini Adam bisa dengan mudah menemukan komplotan para perampok lainnya. Sebagai catatan saja guys, sebenarnya Adam di sini tidak ada niatan untuk balas dendam. Namun setelah dia yang tak sengaja dipertemukan dengan salah satu perampok itu, seketika dendam dan amarah Adam yang selama ini terpendam menjadi tak tertahan lagi. Hingga akhirnya dia nekat membunuh si Frankie. Entah apa yang dalam pikiran Adam, tapi di sini dia sepertinya mempunyai rencana lain. Dan sepertinya trauma Adam bisa disembuhkan kalau dia bisa membunuh semua para perampok itu. Karena apa yang Adam rasakan setelah dia membunuh Frankie, ada perasaan lega dan terpuaskan. Di keesokan harinya, Adam mendatangi sebuah bengkel mobil. Adam bisa tahu lokasi bengkel tersebut karena dia melihat alamat di foto si perampok yang ada di handphonenya Frankie. Pria itu yang telah membekap Nara hingga Nara tewas kehabisan napas. Sementara di lain sisi, mayat si Frankie pun ditemukan oleh para bocil yang tak sengaja melihat ada mobil yang terparkir. Adam pun datang ke bengkel tersebut dan kebetulan pria itu adalah si pemilik bengkelnya. Dia berpura-pura ingin menyervis mobilnya. Namun Adam tidak langsung menyerangnya. Adam mencari waktu yang tepat untuk melancarkan semua rencananya. Sambil menunggu, mereka sempat berbincang-bincang dan bercerita soal masa lalunya yang kelam. Pria itu mengaku dia dulu bekerja apa saja untuk bisa bertahan hidup di Jakarta. Hanya saja dia tidak mengatakan kalau dulunya dia adalah perampok. Dan sekarang dia mengaku sudah tobat dan ingin hidup di jalan yang benar.
Sampai pada saat itu, dia masih belum tersadar kalau Adam adalah ayah dari anaknya yang sudah dia bunuh. Setelah semuanya selesai, pria itu mengatakan kepada Adam, jika masih ada kerusakan di mobilnya, Adam bisa kapan saja datang kembali, dan kebetulan dia juga masih buka pada malam hari. Mendengar itu, Adam seperti diberi jalan. Lalu Adam hanya berkata, Saya pasti balik lagi, Mas. Adam kembali menemui Amanda. Karena sebelumnya untuk melakukan terapi, Adam juga harus datang kembali untuk melakukan pertemuan. Disinilah momen menyedihkan ketika Adam menceritakan saat bahagia bersama keluarganya. Coba aja dulu. Kalau kamu mulai ngerasa gak nyaman, kita tinggal berhentiin sesi ini. Istriku namanya Lina. Anakku namanya Nara. Umurnya 8 tahun. Anak yang super aktif. Gak bisa diem. Kamu kalau udah gede menjadi apa, Nak? Terus dijawab, aku mau kayak ayah dong. Tukang bangunan. Ini susah kalau mau arsitek, jadi tahu tukang bangunan. Harus belajar lah yang pintar. Oh iya. Mau kayak ayah pokoknya. Hari ini dia ulang tahun. Aku baru ingat hari ini dia ulang tahun ke-10. Dia selalu ingat apa aja dia. Aku ketergantungan luar biasa sama dia. Semenjak mereka diambil, aku gak tahu mau ngapain lagi di hidup aku. Kosong banget. Di keesokan harinya, Adam sempat mampir ke toko bangunan. Dia membeli palu, pralon, lakban, dan juga tang penjepit. Adam benar-benar sudah dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Dia datang pada saat malam hari, di mana di bengkel hanya ada pria itu sendirian. Mengetahui Adam yang datang kembali dengan membawa sebuah palu, seketika itu juga dia langsung teringat siapa Adam. Walaupun dia yang sekarang mengaku sudah tobat dan tidak lagi melakukan kejahatan, namun apa yang sudah dia lakukan tak bisa termaafkan. Adam yang sudah tak kenal ampun lagi menyiksanya seperti penderitaan Nara saat Nara kehabisan napas karena dibekapnya. Adam mengikat mulutnya dengan lakban lalu dipasangkan sebuah pipa pralon. Setelah selesai menyiksanya, Adam memasukkan pipa itu ke dalam knalpot mobil. Lalu menyalakan mobil hingga pria itu pun tewas dengan mulutnya dipenuhi asap mobil. Setelah apa yang sudah dia lakukan, kondisi keadaan mental Adam bisa pulih dengan cepat sekarang. Bahkan dia pun berani menawarkan diri kembali kepada Kian agar dia bisa kembali bekerja seperti biasanya lagi. Walaupun Adam belum 100% pulih, tapi melihat kondisi Adam saat ini lebih baik daripada beberapa waktu sebelumnya. Adam mulai menata hidupnya kembali yang sempat berantakan. Lalu Adam pun menemui kembali Amanda. Walaupun sebenarnya mereka tidak ada janji untuk pertemuan, tapi Adam memang sengaja ingin bertemu dengannya untuk meminta maaf dan berterima kasih karena sudah membantunya. Hingga terjadilah pembicaraan secara intens di antara mereka. Diceritakan kalau Amanda juga sebenarnya adalah seorang yang kesepian. Dia juga kehilangan kedua orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan. Dan semenjak saat itu, dia hidup berdua bersama dengan kakaknya. Namun kakaknya Amanda jarang sekali pulang. Dia yang selalu pergi keluar kota. Dan seiring berjalannya waktu, mereka yang sering bertemu, mulailah ada rasa cinta yang tumbuh di antara mereka. Polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan kepada Frankie dan si pemilik bengkel itu mulai menelusurinya dan sampai kepada Adam. Pagi itu polisi datang ke rumah Adam. Mereka ingin menanyakan beberapa pertanyaan karena Adam terdeteksi sempat memesan taksi online pada saat malam kejadian. Adam yang panik, tapi untungnya Adam bisa menutupi kepanikan itu dengan tenang. Polisi mengatakan kalau sebenarnya ini kasus gelap yang pada akhirnya polisi juga akan menutupnya karena para korban yang terbunuh adalah buronan polisi yang selama ini dicari.
Ketenangan Adam terusik kembali setelah polisi mulai menyelidikinya. Dengan segera, Adam membersihkan semua barang bukti yang ada. Di lain sisi, polisi menyelidiki lebih dalam dan membuka berkas-berkas kejadian terdahulu. Ternyata baru diketahui kalau korban yang terbunuh memang masih ada kaitannya dengan keluarga Adam. Para korban adalah orang yang dulu merampok dan membunuh istri bersama anaknya Adam. Namun polisi belum mendapatkan bukti yang kuat apakah Adam yang membunuh mereka semuanya. Suatu hari Amanda mengundang Adam untuk datang ke rumahnya. Amanda janji akan memasak sesuatu yang spesial untuk Adam. Lalu siang itu datanglah Adam ke rumahnya Amanda. Secara kebetulan pada hari itu juga kakaknya Amanda ada di rumah. Setelah sekian lama dia menghilang. Dan betapa terkejutnya Adam saat mengetahui kalau ternyata kakaknya Amanda adalah Carney, pria yang dulu merampok rumahnya Adam. Jujur guys, gue pribadi merasa kalau Baim Wong cocok berperan menjadi seorang psikopat. Sikapnya yang dingin, kalem, tapi mematikan. Perasaan campur aduk yang Adam merasakan saat itu. Di lain sisi dia juga masih menutupi kepada Amanda apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Carney. Adam berusaha untuk menahan diri dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka pun banyak cerita di meja makan. Kalau misalkan abang jalan sama kamu, itu kayak biji. Carney berterus terang kepada Adam kalau dirinya menghilang karena baru saja keluar dari penjara. Seketika suasana pun menjadi berubah. Amanda yang merasa tak enak hati kepada Adam. Tapi selain mantan penjahat, ternyata Carney juga jago dalam memasak. Carney mencoba mengenal jauh siapa Adam. Carney juga sudah tahu sedikit dari Amanda kalau Adam yang kini sudah menduda. Air mata Adam mulai menetes seperti sudah tak tahan lagi dengan amarahnya yang mulai memuncak. Aku ada janji sama orang. Lanjut cerita, polisi masih menelusuri jejak Adam dan menemui Amanda di kantornya. Di sini Amanda menjadi tahu dari polisi apa yang sedang terjadi dengan Adam. Polisi itu juga sedang mencari informasi tambahan. Namun Amanda tidak memberitahukan semuanya soal sikap Adam belakangan ini. Karena itu adalah rahasia klien Amanda dan Amanda bertanggung jawab atas semua rahasia kliennya. Amanda pun mulai khawatir, takut kalau memang Adam yang telah membunuh mereka. Lalu dia mencoba memutar kembali beberapa rekaman pembicaraan dia dengan Adam beberapa waktu yang lalu. Amanda mencoba mengaitkan semua cerita Adam dengan kejadian beberapa waktu hingga saat Adam bertemu dengan kakaknya. Dari yang badannya besar, berewokan, jalannya pincang. Dari yang punya tato ikan di tangan kiri, saya ingat semuanya. Hingga Amanda pun bisa menyimpulkan kalau memang benar Adamlah yang telah membunuh mereka karena sebuah dendam. Adam kembali mendatangi rumah Amanda. Dia tahu Amanda masih berada di kantornya. Terlihat Carney ada di dalam rumah sendirian. Sementara Amanda sendiri malah datang ke rumahnya Adam. Disinilah akhirnya mereka bertemu kembali. Akhirnya datang juga. Dari awal, Carney sebenarnya sudah tahu siapa Adam. Pas pertama kali gue ketemu sama lo, gue lihat lo. Gue tahu kehidupan gue sekarang ya seperti ini. Hidup gue yang beda. Saat itu Carney masih sempat-sempatnya memotong rambut. Dan kembali lagi menemui Adam dengan kepalanya yang sudah botak. Carney melakukannya agar Adam bisa merasakan kembali aura pada saat tragedi malam itu. Adam menodongkan pistol itu kepada Carney. Pistol milik Carney yang sebelumnya sengaja Carney simpan di depan Adam. Sebenarnya Carney sendiri dengan tulus meminta maaf kepada Adam atas semua kejahatan yang sudah dia lakukan kepada keluarga Adam. Dan Carney kini sudah bertobat. Carney sempat menasihati Adam untuk memikirkan masa depannya sekarang dan melupakan kejadian di masa lalu. Tapi ternyata pistol itu kosong dan pertarungan sengit antara Adam dengan Carney pun sudah tak bisa dihindari lagi. Tapi pada akhirnya Carney pun yang harus terjatuh.
Adam mengikat Karni dengan lakban seperti apa yang dulu pernah Karni lakukan kepada Adam. Dan saat Adam yang akan menghantam Karni dengan palu, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang memanggil ayah. Ternyata itu adalah anak dan istri Karni. Seketika Adam mulai luluh dan tak kuasa jika harus membunuh Karni di depan istri dan anaknya. Karni menangis meminta kepada mereka untuk pergi dari sana dan memohon kepada Adam untuk jangan melukai mereka. Jika Adam ingin membunuhnya, Karni rela dibunuh, tapi jangan menyakiti istri dan anaknya. Orang kuat sekarang jangan diapain mereka. Pergi. Itu anak sama istriku. Jangan. Tak lama kemudian, Amanda pun datang. Kalau kamu lakuin ini, kamu sama aja sama mereka. Perkataan Amanda membuat Adam pun terjatuh tak berdaya. Dia yang dikuasai oleh hawa nafsu dendam dan amarahnya sendiri. Tapi untunglah Adam masih bisa mengendalikan dirinya dan menyerahkan diri kepada polisi. Begitu juga Karni yang kembali ditangkap atas kejahatan Karni di masa lalu yang membunuh istri dan anaknya Adam. Dalam perjalanan, Adam yang tiba-tiba tertawa sendirian setelah apa yang sudah dia lakukan. Adam terus saja tertawa hingga film ini pun selesai. Tidak ada obat bagi orang yang mengalami luka di dalam hatinya, kecuali satu-satunya obat yang paling manjur adalah kembali kepada sang pemilik hati, yaitu hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membolak-balikan hati hambanya. Dan percayalah, semua tragedi yang dialami oleh manusia pasti ada hikmah yang bisa diambil. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Cobaan datang kepada hambanya karena Tuhan tahu kalau hanya Dia yang mampu melewatinya.